Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Eka. Jadi di sini aku bakal menjelasin tentang IP address dan subnetting. Nah, kita akan mempelajari tentang IP versi 4. Nah, IP versi 4 itu memiliki 32 bit. Nah, untuk contoh yang kita akan pakai 32 bit itu mungkin bisa aja memiliki 4 octet. Contoh x.x.x.x. Nah, 4 octet ini dimulai dari 0 sampai ke 255. Nah, untuk contoh IP-nya kita akan pakai 192.168.1.1 prefix 24. Nah, 24 ini adalah prefix ya. Nah, untuk mengetahui IP yang bisa digunakan, kita akan belajar mengenai subnetting. Nah, kita akan mempelajari apa aja sih di subnetting. Nah, di subnetting itu kita akan mempelajari tentang total IP, lalu ada IP network, IP broadcast, IP range. Nah, lalu untuk mempermudah kita mencari IP, total IP, IP network, IP broadcast, IP range itu kita ada memiliki caranya. Itu dengan contoh. Untuk total IP itu bit dikurang dengan prefix. Bit itu total kan ada 32. Nah, kita kurangi dengan prefix yang itu prefix 24. Lalu kita totalkan. 32 kurang 24 itu 8. Nah, berarti rumusnya itu 2 pangkat 8 ya. Kenapa 2 pangkat 8? Karena 2-nya itu emang udah dari sananya, dan pangkat 8 itu karena hasil dari pengurangan bit dan prefix. Nah, kita jumlahkan juga 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Nah, jadi ini total IP yang bisa digunakan di /24. Nah, untuk subnet max itu kita tidak beda jauh. Bentar, ini kita lupa subnet max. Nah, untuk subnet max sendiri itu tidak beda jauh caranya dengan total IP. Nah, untuk mencari subnet max itu kita 256 dikurang 256. 256 itu hasil dari 0 sampai 255 dari yang awal kita mulai. Terus kita kurangi dengan total IP dari 2 pangkat 8. Berarti hasil dari ini tuh sama dengan 0. Nah, lalu untuk IP network itu adalah IP awal
Nah, IP awal itu kan kita mulai dari 0 sampai 255. Nah, berarti IP awalnya itu adalah 1. Nah, untuk IP broadcast itu sendiri itu adalah IP akhir, kebalikan dari IP network. Berarti kita kurangi 1 jadi 254. Nah, untuk IP range ini itu gabungan antara IP network dan IP broadcast. Berarti dari 1 sampai 254. Nah, 1 sampai 254 itu adalah IP yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita ada contoh lain. Kita copy dari yang sebelumnya dan kita paste. Untuk IP dari ini tuh 192.168.1.5.1 dengan prefix 26. Nah, berarti di sini tuh kita ganti 32 bit dikurang 26 prefix sama dengan 6. Nah, kita ulang lagi 2 pangkat 6 ya, berarti sekarang itu sama dengan 64. Untuk subnet max-nya itu 256 dikurangi 64. Nah, total pengurangannya berarti 192. Nah, berarti untuk subnet max ini itu kita 255.255.192. Nah, ini yang diubah bagian akhirnya ya, karena ini hasil dari pengurangan sebelumnya. Nah, untuk networknya itu pasti 0 karena untuk broadcastnya itu 63 karena ini dikurangi dari si ini hasil dari 2 pangkat 6. Dan untuk IP network sama IP broadcast ini tidak bisa digunakan ya. Yang bisa digunakan itu IP range. IP range itu mulai dari 1 sampai 62. Nah, ini untuk contoh lainnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai IP publik. Dan IP private. Nah, untuk IP publik sendiri itu bisa diakses di mana saja. Nah, untuk contohnya itu seperti Facebook. Nah, contoh dari IP-nya itu 10.10.10.10. Nah, ini itu IP-nya itu pasti akan selalu bisa diakses di mana aja, seperti di sekolah, kafe, kuliah, di tempat kuliah, kantor, atau rumah, dan di tempat lain-lainnya. Nah, ada juga contoh lainnya, misalnya Google dengan IP-nya itu 8.8.8.8. Nah, untuk mengakses IP publik ini bisa diakses di tempat umum dan diakses dengan internet juga ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada IP private. Nah, untuk IP private ini sendiri seperti namanya,
di sini tuh berdominasikan private gitu, jadi nggak bisa diakses oleh sembarangan orang atau diakses oleh orang lain. Contoh IP-nya itu seperti 192.168.10.1. Nah, IP private ini sendiri itu hanya bisa diakses oleh satu device saja, seperti oleh kita sendiri gitu ya, mungkin. Nah, untuk selanjutnya selanjutnya itu ada konsep switch dan router. Nah, switch itu menghubungkan satu device dalam satu balok subnet. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Ini kita ada PC 1 yang akan dihubungkan ke switch, dan PC 2 yang dihubungkan ke switch juga. Nah, di sini kita akan yang namanya itu menghubungkan antara komputer 1, komputer 2, dan komputer 3 di sini ya, untuk menyambung ke switch. Nah, di sini PC 3 ya. Nah, untuk ini itu pasti akan memiliki IP. Contoh di sini ya, PC 1 itu memiliki IP 192.168.1.1. Nah, untuk PC 2 itu nanti akan contohnya memiliki IP 192.168.1.2. Nah, untuk IP PC 3 itu sama, kita ubah bagian akhirnya saja 192.168.1.3. Nah, ini tuh akan terhubung antara PC 1, PC 2, PC 3 ke switch. Nah, di sini kita ada router. Nah, router itu menghubungkan device juga dalam balok subnet yang berbeda. Nah, ini bisa dibilang kebalikan dari switch, karena switch itu sendiri kan menghubungkan satu device dalam satu blok yang sama. Nah, kalau ini dalam blok subnet yang berbeda. Nah, kita copy saja ya untuk ininya.
tinggal kita paste di sini. Nah, di sini kita kasih PC 4 mungkin ya. Nah, sebelum kita tambah PC 4 itu kita akan tambahin router dulu. Nah, misalnya di sini routernya ya. Lalu sini kita tambahin PC 4. Nah, sini PC 4-nya. Nah, untuk PC 4 ini kita kasih IP 192.168.1.70. Nah, kenapa ini di akhirnya 70? Karena beda subnetnya ya. Nah, nanti kita di sini kita bakal coba di Cisco-nya langsung. Di sini kita kasih PC dulu ya. Nah, di sini kita juga kasih switch. Lalu kita sambungkan pakai kabel otomatis dari PC ke switch. Nah, di sini kita bakal ubah namanya biar gak pusing. PC 1 ini, PC 2 dan ini PC 3. Nah, di sini kita bakal coba kasih IP di setiap PC-nya. Kita ke IP config 192.168.1.11 ya contohnya. Lalu untuk PC 2 kita kasih IP juga 192.168.1.312 ya. Kita kasih 12 saja. PC juga kita samain. Nah, setelah itu kita bakal coba
kita klik PC1 dan kita ke command prompt. Kita coba ping IP dari PC2 192.168.1.11 ya. Nah, kalau misalnya udah TTL berarti itu udah terhubung ya. Untuk cara lain kita tahu terhubungnya enggak itu kita bisa pakai ini dari sini ke PC2. Nah, nanti kita di sini akan ada tulisan sukses ya di kanan bawah. Nah, itu tandanya berhasil terhubung.